Tidak ada salahnya kembali saya menyapa kita semua. Shalom, selamat malam bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian. Malam ini adalah malam perdana, ya. Kita akan mengadakan fellowship atau persekutuan di dalam bahasa Indonesia. Saya sudah sebarkan undangan ke banyak pihak, dan mudah-mudahan ada dari antara mereka yang akan menyusul masuk untuk ikut dengan persekutuan kita bersama. Dan mari kita sama-sama mendalami firman Tuhan. Dan hari ini perdana kita akan membahas tentang persekutuan, ya, sebagai pengantar saja untuk materi-materi lainnya yang akan kita bahas di persekutuan kita ini atau fellowship. Apa itu persekutuan? Ya, persekutuan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah bersekutu, ya, persatuan atau bersatu, perhimpunan atau berhimpun, atau ikatan di mana di dalamnya terdapat orang-orang yang sama kepentingannya. Itulah persekutuan. Dan kita sudah lihat tadi, mempunyai kepentingan yang sama atau ketertarikan yang sama, dan kita bahas apa yang kira-kira kita miliki bersama di sini. Nah, berbicara mengenai fellowship atau persekutuan, ya itu bukanlah suatu bahasa yang baru di dunia kekristenan, ya. Ada banyak yang tahu fellowship, ya, KPA, kelompok kecil, komsel, dan lain-lain, ya. Yang jelas, yang namanya persekutuan itu adalah tempat di mana kita bisa saling berbagi. Dan kalau kita bisa saling berbagi, itu artinya kita menunjukkan bahwa kita saling peduli. Ya. Saling berbagi ini banyak hal. Bisa saja ada anak muda yang mau menikah, dia berbagi dengan persekutuan tersebut, lalu orang-orang yang lebih tua atau yang sudah menikah akan berbagi pengalaman atau berbagi wejangan hikmat. Dan tentunya di fellowship kita atau persekutuan kita ini tentunya semuanya berasal dari Alkitab, ya. Dan ada banyak lain, ya. Mungkin juga ada masalah, ya, di dalam pekerjaan atau dalam rumah, kita bisa saling berbagi, kita bisa saling mendoakan, atau mungkin juga ada yang secara ekonomi mungkin kurang, dan di dalam persekutuan itu sendiri, mereka yang mempunyai lebih akan saling berbagi satu dengan yang lain. Dan ini semua ada di dalam Alkitab. Itulah sebabnya persekutuan itu sangat penting. Lalu kita juga berbagi, ya, tentang apa yang terjadi di sekitar kita. Kita saling kasih input, ya, saling kasih info, melihat sekitar kita, lalu kita saling berbagi, sharing. Tetapi dalam konteks secara umum, karena kalau masuk secara detail, nanti yang ditakutkan adalah kita akan malah persekutuan ini menjadi ladang gosip. Dan ini harus kita hindari, karena segala sesuatunya harus berjalan sesuai dengan firman. Bisa saja kita melihat apa yang terjadi, contohnya sekarang ini, kasus Irjen Verdi Sambo. Kita bisa hubungkan dengan Alkitab bahwa ya tidak selamanya pemimpin itu betul, ya. Itulah sebabnya kita harus kembali kepada firman Tuhan, apa yang firman Tuhan katakan. Bila mana pemimpin mengatakan sesuatu yang tidak bertentangan dengan firman, ya maka kita harus lakukan. Karena itu juga ditulis di dalam Alkitab bahwa kita harus menghormati, harus tunduk kepada pemerintah. Ya, tetapi ingat, selama tidak bertentangan dengan firman. Ya, tetapi kalau pemimpin kita sudah mengatakan sesuatu yang bertentangan dengan firman, ya kita tidak boleh lakukan. Ya, ada banyak hal lainnya lagi, ya. Fashion Week, ya, di Citayam, LGBTQ, gerakan gay yang tadinya diam-diam tapi sekarang sudah mulai expose, ya. Ivan Gunawan, artis yang sudah mulai expose jati dirinya dan lain-lain, ya. Tapi kita bukan jadikan fellowship ini menjadi ladang gosip, tapi kita bisa melihat sekitar kita dan bisa saling mengingatkan satu dengan yang lain, memberi info yang valid kepada satu dengan yang lain, sehingga kita bisa melihat bahwa tanda-tandanya sudah dekat. Ya, kita akan bahas lebih dalam, ya. Dan yang ketiga adalah apa yang Tuhan katakan kepada kita mengenai apa yang harus kita lakukan
dalam hidup kita bersama, yang itu kita kenal dengan kebenaran. Saudara-saudara sekalian, kebenaran itu seperti pedang bermata dua. Ya, firman Tuhan itu seperti pedang bermata dua. Tetapi bila mana kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, maka kita akan membiarkan Tuhan membedah tubuh kita, sama seperti pisau bedah. Kita biarkan tangan pencipta itu membedah tubuh jiwa raga kita, supaya kita tahu mana yang salah, mana yang benar, dan kita bisa lakukan mana yang benar. Dan terkadang kebenaran itu pahit, ya. Sudah banyak sekali pengalaman yang saya alami, bila mana kita berbicara tentang fellowship atau persekutuan, di saat-saat makanan ringan, sangat banyak yang berminat, apalagi berbicara tentang berkat. Ya, apalagi berbicara tentang berkat, sangat banyak yang minat. Tetapi bila mana berbicara tentang teguran, amaran kepada kita, maka perlahan-lahan orang sudah mulai meninggalkan persekutuan tersebut. Apalagi sudah membahas lebih dalam tentang firman Tuhan yang adalah kebenaran. Kembali, di dalam forum diskusi atau persekutuan ini, kita akan bahas lebih dalam mengenai kebenaran. Ya, jadi kita saling mengisi satu dengan yang lain, kita saling berbagi satu dengan yang lain, tetapi kembali, sola scriptura, back to the Bible and to the Bible only. Artinya kita merujuk kepada apa sih kata Alkitab, apa sih kata firman Tuhan. Pertanyaan berikut, haruskah kita memiliki persekutuan? Haruskah kita memiliki persekutuan? Nah, Ibrani 10 ayat 25 dikatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Nah, di sini sudah dikatakan, sudah diamarkan bahwa menjelang hari Tuhan itu, ya, saya harap semuanya kita sudah tahu apa yang dimaksud dengan hari Tuhan yang mendekat. Bila mana kita percaya kepada Yesus Kristus, maka kita tahu bahwa Tuhan Yesus akan datang segera, ya, untuk menjemput kita semua yang percaya dan melakukan kebenaran. Dan menjelang hari besar itu semakin mendekati kita, maka sudah dikatakan di sini akan semakin banyak orang sudah mulai menjauhkan dirinya dari pertemuan-pertemuan ibadah. Itulah sebabnya saudara-saudara sekalian, tidak ada yang kebetulan. Saat ini kita tahu pandemi, ya, sekarang puji Tuhan sudah mulai membaik, ya, dan kita harapkan di waktu mendatang kita mungkin bisa bertemu offline, ya, atau hybrid dulu, ya. Tetapi apapun itu saudara-saudara sekalian, suatu fenomena yang saya perhatikan sepanjang masa pandemi adalah orang yang dekat dengan Tuhan akan mencoba untuk mencari cara untuk tetap dekat dengan Tuhan, tetapi orang yang sebelum masa pandemi biasanya jauh dari Tuhan, tidak suka dengan persekutuan, ya, apalagi pas pandemi mereka mempunyai banyak alasan untuk tidak bersekutu. Ya. Perhatikan baik-baik, ini sudah diamarkan jauh hari bahwa ada banyak orang yang menjauhkan dirinya dari pertemuan-pertemuan ibadah. Itulah sebabnya saudara-saudara sekalian, kita semua diamarkan, termasuk saya. Seringkali kita untuk menonton film bisa, untuk bertemu dengan teman, jalan keluar, shopping, berbelanja, hangout, ya, jalan-jalan dengan teman, semuanya bisa. Pada saat undangan datang kepada kita, besok kita ketemuan ya, jalan ke sini, jalan ke situ, ketemu sama teman-teman lama. Belum sampai 1 menit, langsung direspon. Bisa. Tetapi bila mana ada undangan untuk bersekutu bersama dengan umat-umat yang seiman, ya, untuk membahas firman Tuhan, mendalami Alkitab, perhatikan fenomena akhir zaman ini. Semakin sedikit orang yang merespon dengan positif yang namanya persekutuan itu. Semoga ini tidak terjadi kepada kita. Lihat persekutuan para orang percaya waktu dulu, ya, di zaman Kristen mula-mula.
Kisah Para Rasul 2 ayat 42 dikatakan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Mereka bertekun berarti tidak bosan-bosannya melakukan rutinitas mereka ya untuk mengikuti ajaran rasul-rasul. Karena notabene mereka banyak yang mungkin belum bertemu dengan Yesus secara langsung, tetapi rasul-rasul tersebut sudah bertemu dengan Yesus, bahkan sudah diajar oleh Yesus secara langsung, dan oleh sebab itu rasul-rasul inilah yang meneruskan ajaran Yesus. Dan akhirnya mereka bertemu, ya, bersekutu, dan mereka selalu berkumpul, memecahkan roti dan berdoa. Memecahkan roti ini juga bisa berarti mereka berkumpul makan bersama seperti potluck, dan di sisi lain juga bisa berarti mereka berkumpul, mereka memecahkan roti dan minum anggur. Ingat, anggur yang diminum bukanlah anggur yang difermentasi, karena roti dan anggur itu juga melambangkan tubuh dan darah Kristus. Kita bisa baca dalam 1 Korintus, ya. Yesus sendiri bilang, perbuatlah ini setiap kali engkau mengingat akan aku, akan kematian daripada Kristus. Jadi mereka selalu berkumpul, bukan hanya potluck makan biasa saja, tetapi juga mereka mengingat terus akan kematian juru selamat bagi dosa-dosa mereka semuanya. Itulah ya fellowship atau persekutuan mula-mula dari pengikut Yesus. Lalu Galatia 6 ayat 10 dikatakan, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu semuanya, ingat baik-baik. Sebagai pengikut Kristus, kita tidak pernah diajar untuk memusuhi orang yang membenci kita. Ya, kita harus berbuat baik kepada mereka. Itulah nilai lebih daripada kekristenan. Kita berbuat baik kepada orang yang membenci kita, bahkan mendoakan mereka. Ya, berbeda dengan saya tahu salah satu ajaran lainnya yang mengatakan bahwa ya kita boleh perangi, kita boleh bunuh, kita boleh lakukan hal yang jahat kepada mereka yang tidak seiman. Tetapi kita diajarkan di sini, ya orang-orang yang percaya kepada Yesus diajarkan untuk selalu berbuat baik, berbuat kasih kepada semua orang tanpa pandang bulu. Tidak melihat ras, tidak melihat agama, tidak melihat background, tidak melihat apa-apa. Semuanya kita harus berbuat baik kepada mereka. Tetapi, nah di sini dikatakan, terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Itulah prinsip daripada persekutuan. Karena kita semua diikat di dalam keluarga besar Tuhan. Dan kita sedarah dalam darah Yesus Kristus. Itulah sebabnya saudara-saudara sekalian, seharusnya ya kita ada orang-orang tertentu, apalagi yang seiman, apalagi yang satu visi, ya satu visi, satu pemikiran, ya itulah dalam konsep persekutuan ini, ya yang bahkan ikatannya itu lebih dekat bahkan daripada dibandingkan dengan keluarga yang hanyalah satu rumpun atau satu keluarga, satu bapak, satu ibu, satu nenek moyang. Ya, artinya mereka dalam satu keluarga, satu marga, satu family. Ya, karena memang seharusnya kita ini adalah anak-anak Tuhan, kita ini adalah keluarga besar anak-anak Tuhan, dan kita di dunia ini hanyalah untuk sementara. Seharusnya seperti itu. Nah, tetapi sangat disayangkan, tidak sedikit saya melihat, saya menyaksikan, terkadang ada orang yang baik kepada orang lain, tetapi kepada saudara seimannya tidak baik. Semoga kita bisa belajar supaya tidak menjadi seperti itu. Ingat, kita harus mengasihi semua orang, tetapi terutama kita harus peka juga. Peka, sehati, sepikir dengan saudara-saudara kita yang seiman. Kisah Para Rasul 2, 46 dan 47 dikatakan, dengan bertekun dan dengan sehati. Ingat, seperti tadi yang saya katakan, dengan sehati. Mereka punya satu hati, satu pemikiran, yaitu kepada Yesus, kepada tanah air surgawi. Ya, karena
kita semua seyogyanya bila mana kita satu hati satu pikiran, maka kita akan merasa bahwa dunia ini hanyalah sementara. Tujuan kita hanya di surga. Dan mereka akan bertekun, berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Tuhan. Lihat, bayangkan saudara-saudara sekalian. Zaman dulu, persekutuan itu bukan seminggu sekali. Persekutuan itu dikatakan apa? Dalam firman Tuhan, tiap-tiap hari dalam bait Tuhan, dan bahkan memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir. Hari ini di rumah A, besok di rumah B, besoknya lagi rumah C, terus bergantian. Dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Bila mana kita bertemu sekarang, apa yang akan kita bicarakan? Apakah kita hanya sekedar berkeluh kesah? Apakah kita akan menyaksikan bahwa hidup kita ini penuh dengan kesusahan semata, tanpa mensyukuri bahwa kita ini masih hidup, tanpa mensyukuri bahwa kita ini masih sehat, sementara banyak orang di luar sana yang sedang berjuang untuk tidak meregang nyawa? Ataukah kita hanya sekedar berbagi keluh kesah tanpa menyaksikan kebaikan Tuhan kepada kita? Toh kita masih bisa makan, masih bisa minum, masih bisa tidur. Itulah yang harus kita tumbuhkan, rasa syukur. Ya. Dan dengan tulus hati. Apakah kita mengasihi satu dengan yang lain karena ada motif-motif tertentu? Ataukah kita mengasihi satu dengan yang lain dengan tulus hati? Ya. Karena kalau kita saling mengasihi dengan tulus hati, sambil memuji Tuhan, lihat apa yang terjadi, mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Bila mana orang lain melihat bahwa kita, walaupun tidak saudara dalam arti kata di pandangan dunia, tetapi bila mana kita saling mengasihi satu dengan yang lain, dan saling mengampuni satu dengan yang lain, saling menasihati satu dengan yang lain, dan walaupun orang lain berbuat jahat kepada kita, tetapi kita tetap berbuat baik kepada orang lain, maka orang lain akan menyukai kita semua. Ingat, orang lain akan kagum dengan perbuatan kita. Saya tidak katakan orang lain akan kagum dengan doktrin atau ajaran Alkitab. Karena nanti kita akan bahas bersama, pada dasarnya dunia membenci kebenaran. Tetapi bila mana dunia melihat kebaikan kita, maka dunia akan kagum. Dan ini yang terjadi, dan segala sesuatunya, ingat, bukan untuk kemuliaan kita, tetapi hanya untuk kemuliaan Bapa di surga. Jadi jangan sampai dari antara kita ada bila mana mendapatkan pujian dari orang lain, wah Bapak atau Ibu atau Saudara sabar ya sama Bapak yang sana. Bapak yang sana sudah jahat, tapi Bapak sabar ya. Oh iya, kita harus belajar sabar. Seakan-akan kesabaran itu datang dari diri kita sendiri. Padahal itu semuanya adalah pemberian dari Tuhan. Tetapi memang kita tetap harus lakukan. Jadi saudara-saudara sekalian, bayangkan, zaman dulu setiap hari ada persekutuan. Tetapi zaman sekarang, seminggu sekali saja rasanya berat. Ya, ingat, ini terlepas daripada ibadah. Ya, ibadah Sabat, ibadah yang memang kita harus menguduskannya. Tetapi konsep persekutuan ini di mana kita selalu berkumpul, hari-hari tertentu. Kalau zaman dulu itu dikatakan tiap-tiap hari, tapi sekarang seminggu sekali saja kayaknya berat. Tetapi semoga kita bisa melakukan persekutuan ini, dan kita bisa saling berbagi, saling sharing, saling mendalami firman Tuhan, saling berbagi informasi, berbagi hal-hal lainnya, dan saling menguatkan satu dengan lainnya, mendoakan satu dengan yang lainnya. Dan besar harapan saya dan kita semua tentunya, kita bisa bersekutu bersama, bukan cuma sekarang, tetapi bahkan sampai di surga nanti, dengan pemimpinnya langsung, yaitu Yesus Kristus. Amin, saudara-saudara sekalian ya. Roma 12 ayat 12, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Jelas, saudara-saudara sekalian, di sini dikatakan bila mana kita mau bersaksi, walaupun kita dalam keadaan
terhimpit, dalam keadaan susah, bersukacita. Ya, bersukacita karena kita punya pengharapan. Ingat saudara-saudara sekalian, rumah kita itu bukan di sini, rumah kita itu di surga. Di sini hanya sementara. Kita harus budayakan rasa syukur, ya, supaya kita benar-benar bisa menjadi contoh bagi orang-orang lain, dan orang-orang lain bisa melihat bahwa hidup kita itu bukan hanya terbatas oleh materi, tetapi dalam jiwa kita, kita bisa berbahagia. Ya, atau di dalam bahasa aslinya makarios di Matius 5, kita bisa tetap dalam keadaan terberkati. Itulah orang Kristen, kita harus bisa bersukacita senantiasa. Sabar dalam kesesakan. Ingat saudara-saudara sekalian, pada saat zaman Kristen mula-mula itu, di mana kita sudah lihat ada fellowship, ya, ini mereka dikatakan berkumpul, memecahkan roti, dan bergembira. Padahal mereka saat itu sedang terhimpit. Mereka sedang dianiaya oleh orang Yahudi, karena mereka tidak disukai orang Yahudi, dan mereka juga sedang dianiaya oleh orang-orang Romawi. Dalam segala arah mereka terhimpit, tapi mereka tetap bisa memuji Tuhan. Itulah sebabnya dikatakan juga sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Ya, karena doa adalah nafas rohani. Sehingga bila mana kita terhubung selalu dengan Bapa, maka niscaya walaupun beban kita terasa berat, tapi bila mana kita berdoa, kita percaya Tuhan pegang kendali. Ya, kita bisa lihat di sini ya. Inilah kurang lebih ya gambaran ini, bukan gambar Yesus sebenarnya atau gambar murid-murid atau gambar zaman dulu, tapi ini hanyalah ilustrasi ya bagaimana mereka bisa berkumpul bersama-sama, ya, sharing, makan, ya, berkumpul, berbagi, bersaksi satu dengan yang lain, dan Tuhan menambahkan terus jumlah mereka. Besar harapan saya, kita semua pun demikian. Jangan simpan kebenaran ini, bagi juga kepada orang lain, undang mereka supaya kita bisa bersekutu di dalam Tuhan. Dan ini yang kurang lebih zaman sekarang ya. Waduh, saya senang sekali melihat ini. Rata-rata orang-orang zaman sekarang berkumpul untuk apa? Pesta, ya, makan-makan dan lain sebagainya, ya, atau humor-humor yang kotor, tidak senonoh, kata-kata kasar, memaki dan lain-lainnya, gosip dan lain-lainnya. Tapi bila mana kita bisa berkumpul bersama, menguatkan satu dengan yang lain, membaca firman Tuhan, belajar lebih dalam, wow, cepat atau lambat akan ada hujan akhir. Roh Kudus akan turun menaungi kita. Dan bukan kita lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam kita. Dan orang lain akan melihat kita berbeda. Saudara Reinhard ini berbeda. Dulu suka marah-marah, sekarang berbeda. Dia lebih sabar. Saudara ini berbeda. Dulu suka berkata-kata kasar, tapi sekarang berbeda. Dan inilah harapan kita semua. Belajar firman Tuhan semakin dalam, supaya firman itu bisa mengubahkan kita dengan bantuan Roh Kudus. Kesimpulannya, apa yang harus ada dalam persekutuan kita? Malam ini adalah malam perdana. Semoga berikut-berikutnya kita masih mengadakan persekutuan ini, dan di dalamnya saya rindu bukan hanya doa saja. Ingat, kita saling mendoakan satu yang lain dengan yang lain, tapi saling berbagi atau sharing. Setelah ini kita akan saling mengisi juga, ya, supaya kita saling menguatkan satu dengan yang lain, supaya iman kita semakin ditumbuhkan di dalam Kristus. Dan juga yang terpenting juga di dalam persekutuan ini harus ada firman Tuhan. Kalau tidak ada firman Tuhan, maka ini cuma hanya menjadi ajang sharing saja, dan tidak ada nilai plusnya dibandingkan dengan mungkin orang sharing atau berbicara dengan psikolog, ya, atau ya dengan teman-teman sebaya, atau berbicara sekedar sharing saja. Tapi kita harus ada firman Tuhan. Kalau ada 10 orang di sini, kalau menurut saya, maka ada menurut 10 orang yang berbeda. Tetapi kalau kita punya patokan firman Tuhan, kitab suci, maka apa sih kata Alkitab, itu semua yang kita rindukan supaya kita bisa lihat apa firman Tuhan bagi kita semua. Dan juga ada pujian penyembahan kepada Tuhan, saudara sekalian. Lain kali mungkin ada yang mau mengisi melalui lagu atau melalui kesaksian, silakan. Ya, ingat, kesaksian adalah khotbah yang hidup.
Jangan pernah malu untuk bersaksi. Karena dengan bersaksi, betapa baiknya Tuhan itu, maka saudara-saudari dan saya sudah menyaksikan kebaikan Tuhan kepada sesama kita. Dan kalau seandainya offline, ya sama seperti yang sebelumnya kita bahas di dalam Alkitab juga, kita ada makan seadanya, potluck makan seadanya, tapi persekutuan kita itu sangat erat. Kenapa? Ya, karena kita bisa saling berbagi. Bahkan dalam hal jasmani seperti itu, makan bersama seadanya. Ya, mungkin di waktu akan datang, bila mana Tuhan mengizinkan, kita juga bisa bertemu bersama ya, di daerah Gading Serpong, mungkin kita bisa bertemu, dan kita bisa sharing satu dengan yang lain, saling mengenal lebih dalam satu dengan yang lain, dan ingat persekutuan itu, persaudaraan itu, wah luar biasa. Lebih indah daripada di dalam firman Tuhan, lebih indah daripada minyak yang meleleh di janggut Harun. Luar biasa. Dan Tuhan pasti akan senang melihat anak-anaknya selain hidup dalam kebenaran, tetapi hidup damai satu dengan yang lain. Inilah besar harapan kita bersama, supaya kita tetap jalankan persekutuan ini. Biasanya saya selalu dalam bahasa Inggris, tapi sekarang ini adalah perdana dalam bahasa Indonesia. Mari kita undang teman-teman kita yang lainnya, supaya kita bisa bersekutu di dalam bahasa kita sehari-hari, supaya tentunya masih banyak yang mau berbagi, sharing, ya, dan tidak ada kendala dalam bahasa. Kita mendalami firman Tuhan, dan kita saling bersekutu, mendoakan satu dengan yang lain. Inilah doa dan harapan kita bersama. Sekarang saatnya bagi kita untuk sharing, ya. Ada yang mau menambahkan, atau ada yang mau bertanya, silakan, monggo. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih. Oh ya. Selamat malam. Saya tidak tahu ada beberapa kita di persekutuan kita malam ini, tapi puji syukur kita bisa berkumpul bersama untuk boleh saling membagi, merasakan sukacita bersama. Nah, biasanya di dalam sebuah persekutuan tadi sudah dijelaskan bahwa kalau kita memiliki cara pandang yang sama, cita rasa yang sama, maka persekutuan itu akan menjadi indah. Hanya seringkali terjadi di dalam sebuah persekutuan adalah masing-masing orang itu selalu membawa perspektifnya sendiri terhadap kebenaran. Nah, mungkin jadi pertanyaan juga, bagaimana caranya kita bisa menyamakan satu pandangan atau satu perspektif yang sama terhadap sebuah kebenaran, dan apakah kita satu dengan yang lain tuh mau menerima atau tidak? Karena memang ini jujur saja bahwa denominasi kekristenan itu semakin hari semakin bertambah jumlahnya. Jadi kadang-kadang dari perbedaan denominasi saja masing-masing kita sudah memiliki pandangan yang ekstrim terhadap ajarannya, sehingga kita mau berbagi bagaimana kalau kita masing-masing sudah membawa perspektifnya sendiri. Akhirnya kebenaran itu tidak dapat membuka hati kita, sehingga akhirnya persekutuan kita tuh cuman ya sekedar kehadiran kita, tetapi bukan menambah suatu pengetahuan untuk membangun iman percaya kita. Nah, mungkin Bapak Reinhard mungkin mau jelaskan, silakan. Terima kasih Bapak Jeff ya. Ada yang mungkin mau memberikan masukan atau tambahan? Dan memang ini menarik nih Bapak Jeff ya. Sekedar informasi saja, memang saya share undangan ini kepada banyak orang. Saya tidak pandang bulu, artinya bahkan teman-teman saya yang Muslim saja saya share ya. Teman saya yang Buddhis saya share, dan lain-lainnya, dan bahkan saya taruh di platform sosial media saya, ya, rata-rata firman saya share, saya bagikan, dan saya tulis di situ untuk semua kalangan. Nah, seperti yang tadi saya katakan, kalau ada 10 orang di sini dan semuanya menurut saya, maka akan ada 10 pandangan yang berbeda-beda. Ya, itulah sebabnya bahkan dari password Zoom meeting kita ini saja saya taruh Alkitab. Artinya, mungkin ke depannya, dan saya harapkan ke depannya mungkin akan ada tamu-tamu dari agama yang berbeda ya. Silakan, ya, mereka boleh
kasih pandangan mereka, tapi kita tetap harus punya komitmen bahwa pertemuan ini adalah membahas firman Tuhan. Ya, jangankan dengan agama luar, di dalam kekristenan sendiri, benar yang Bapak Jeff bilang, sekitar 10-15 tahun yang lalu, saya pernah lihat di internet itu ada puluhan ribu denominasi di dalam kekristenan. Ya. Tapi kalau kita dengan rendah hati, kita membaca firman, kita akan ketemu kebenaran itu. Dan saya sendiri, komsel ini atau pendalaman kelompok fellowship ini, persekutuan ini, saya tidak buka untuk mengatasnamakan gereja tertentu. Kenapa? Karena kita harus konsekuen menurut Alkitab itu apa. Dan saya percaya Tuhan pasti akan buka jalan. Kenapa? Karena kalau seandainya firman Tuhan itu terlalu sulit untuk kita kupas bersama, ya, ingat orang-orang Kristen di Berea, mereka membaca firman, menyelidiki firman, bahkan sekelas Paulus pun diselidiki, benar nggak sesuai firman. Artinya kalau kita rendah hati, kita mau lihat kata Alkitab itu apa, maka seharusnya semuanya akan menjadi sederhana. Dengan bantuan Roh Kudus tentunya ya. Tapi kalau kita mengeraskan hati, sudah mulai mengadjust atau menyesuaikan pola pikir kita, supaya Alkitab itu menurut kepada pola pikir kita, maka akan ada yang namanya perdebatan. Dan ini saya selalu hindari. Tapi puji Tuhan, selama saya mengadakan, kami punya fellowship dalam bahasa Inggris, ya puji Tuhan sampai sejauh ini ada gesekan, ada yang tidak setuju, tapi tetap selalu ditutupnya dengan firman Tuhan. Firman Tuhan bilangnya apa? Ya, karena memang saya akui, contoh saya pernah dengan ada kawan saya orang Katolik, ya, tapi dia akhirnya tidak lanjut di dalam fellowship atau persekutuan bahasa Inggris. Ya, karena alasannya itu sederhana, karena saya bukan pastor, saya bukan orang Katolik, jadi dia tidak mau dengar saya. Tapi dia tidak bisa mendinai, tidak bisa mengcounter bahwa apa yang saya katakan itu dari Alkitab. Nah, kalau itu kan sudah berbicara kefanatikan, ya, fanatisme. Nah, itu ya masing-masing. Kita juga tidak bisa mencaci maki sesama kita juga tidak bisa memaksa, Tuhan juga tidak pernah memaksa kan, tapi kita cuma sekedar membagikan firman, dan kita semuanya saya harap di dalam kelompok persekutuan ini kita bisa konsekuen bahwa segala sesuatunya harus menurut Alkitab. Kurang lebih seperti itu. Ada yang menambahkan mungkin ya? Selamat malam. Ya, selamat malam. Ya, Mungkin Saudara sedikit silakan. kepada Bapak Jeff, juga Brother Reynard. Saya sudah kenal Rain cukup lama, dan justru saya mengenal Tuhan karena Saudara Reynard itu memperkenalkan saya untuk membaca firman Tuhan. Saya percaya bahwa firman Tuhan itu sekarang itu menjadi suara Tuhan. Saya dulu waktu pertama kali bertemu dengan Saudara Reynard, saya bertanya, kenapa kita satu iman, tapi denominasinya banyak? Itu menjadi pertanyaan yang saya sangat bingung pada saat awal-awal. Tetapi sekarang saya mengerti kenapa denominasi itu menjadi banyak. Karena masing-masing saudara seiman kita membaca firman Tuhan itu ditarik ke arah diri mereka masing-masing. Dan mereka menerjemahkannya itu berdasarkan pikiran dia ataupun tradisi yang mereka dibesarkan. Ataupun contoh saya, misalnya tradisi saya dibesarkan sebagai Chinese. Dan saya menarik itu, menarik firman Tuhan yang saya sesuaikan dengan tradisi Chinese saya, gitu kan. Nah, setelah bertahun-tahun saya mendengarkan khotbah, dan akhirnya saya menyadari, kalau saya berbuat seperti itu, berarti saya memutarbalikkan suara Tuhan untuk kepentingan saya. Saya tidak mau mengerti apa yang Tuhan katakan. Sebenarnya kan Bapa kita di surga cuma satu. Mereka mengatakan berarti mempunyai satu arti. Kalau kita bawa, saya pernah berdebat dengan teman saya. Mereka bilang kebenaran itu relatif. Wah, itu saya berdebat cukup lama itu. Saya bilang,
Kalau kebenaran itu relatif, kalau gitu sistem judicial kita itu tidak akan aktif, tidak akan berlaku. Hukum itu akan mati. Karena kalau ada 10 orang, 10-10-nya bilang dia yang paling benar, hakim akan menentukan kebenaran dari siapa? Dari si A kah, si B kah, si C kah, si D kah, kan gitu kan. Berarti dari situ saya menarik kesimpulan bahwa kebenaran itu harus absolut. Bisa aja saya mencuri handphonenya saudara Ray, dia bilang kamu salah. Oke, prinsip moralnya siapa punya moral. Menurut moral saya mencuri saya tidak salah. Tapi menurut Ray, dia pakai moral siapa? Kalau dia memakai prinsip 10 perintah Allah, dan itu menjadi clear dan jelas bahwa kebenaran itu absolut. Di situ buat saya clear, tapi teman berdebat saya, teman baik saya, akhirnya dia mengakui betul. Kalau memang ada 10 kebenaran, yang terjadi bukan order, but chaos. Nah, disitulah saya menarik kesimpulan bahwa sebenarnya denominasi itu tidak ada. Yang ada, kita mau bawa apa yang kita mau terjemahkan dari Alkitabiah, kita bikin sesuai dengan kehendak kita. Terjadilah denominasi-denominasi yang akhirnya terjadilah banyak rumpun-rumpun gereja yang menurut saya itu menjadi chaos. Itu mungkin pendapat singkat saya sih. Terima kasih. Terima kasih, Saudara Hartanto ya. Jelas ya, dan di dalam firman juga dibilang satu Tuhan, satu iman, satu baptisan ya. Tuhan kita cuma satu, iman kita sebenarnya juga cuma satu, absolut ya. Tidak ada ajaran yang tadi Brother Hartanto sudah bilang ya, kebenaran itu atau iman, doktrin itu tidak ada banyak. Makanya saya pernah dengar suatu khotbah mengatakan bahwa perbedaan itu Tuhan senang. Yes and no. Perbedaan itu dalam arti kata, ya mungkin kita tidak boleh rasisme dan lain-lain, tapi perbedaan dalam hal denominasi, dalam hal ajaran, I don't think so. Itu tidak tepat, karena seperti yang Saudara Hartanto katakan, kebenaran itu mutlak. Dari zaman dulu, dari zaman kejadian, sampai zaman wahyu, bahkan sampai zaman sekarang ini, Tuhan itu tidak berubah. Ajarannya tidak berubah. Tetapi tadi sudah dikatakan kenapa ada denominasi, karena orang sudah mulai interpretasi Alkitab, di-adjust-lah Alkitab itu kepada pemikiran sendiri. Bukannya kita yang adjust kepada ajaran Alkitab itu seperti apa, tapi ya Alkitab yang kita adjust supaya sejalan dengan pemikiran kita. Makanya kan ada King James Bible kan, yang dibuat sama kaum LGBT, yang mengatakan bahwa Tuhan menciptakan, ya bisa jadi Adam and Steve, nggak harus Adam and Eve, kalau bahasa Inggris Adam dan Hawa. Jadi Tuhan terima apa adanya, dan di dalam Alkitab itu dikatakan LGBTQ akan masuk surga. Ya, karena mereka adjust Alkitab ini dengan pemikiran mereka. Kurang lebih seperti itu yang seperti Saudara Hartanto katakan. Jadi saya percaya bahwa dalam hal kebenaran itu mutlak, kita harus lihat dengan kerendahan hati apa sih yang Tuhan mau. Ya, tapi kalau tidak berkenan, ada yang tidak setuju, ya silakan, karena kita tidak bisa memaksa. Tuhan kan tidak pernah memaksa juga kan. Jadi kurang lebih seperti itu, Bapak atau Saudara Jeff ya. Jadi ya sengaja saya undang yang lain-lain juga, di yang kelompok bahasa Inggris sebelumnya juga ada agama Buddhis, agama Sikh, ada Sikh dari India juga ada di situ. Orang Muslim walaupun mereka lebih banyak berdiam, tapi sedikit banyak kita tetap sampaikan, dan kita tidak bilang kamu tidak boleh bicara, silakan bicara. Kalau ada orang Muslim di sini pun saya akan bilang silakan bicara. Tapi ya kita cukup tahu mereka, ya mereka juga cukup tahu kita, dan kita akan bagi menurut firman Tuhan seperti apa, Alkitab seperti apa, dan kembali kepada masing-masing. Semoga mereka mendapatkan hidayah, kita semua, karena saya juga tetap mencari kebenaran. Saya tidak merasa saya ini sudah sempurna, saya masih banyak kelemahan. Kurang lebih itu Bapak Jeff. Ada tambahan atau masukan atau pertanyaan yang lain? Silakan. Ini memang masih materi ringan ya, karena kita perdana nih ya, baru buka fellowship-nya ya, persekutuannya. Nanti kedepannya pasti akan semakin dalam. Pertanyaan
Saudara Jeff tadi atau Bapak Jeff tadi baik ya, bagus sekali itu. Bagaimana ini? Kok undang semuanya? Nah ini memang menarik. Biasanya persekutuan itu saya tahu, biasanya ada persekutuan dari gereja tertentu, mereka buka untuk umum. Gereja tertentu buka untuk umum. Tapi memang ya saya harus terbuka dari sekarang. Saya sengaja buka ini memang tidak mewakili denominasi tertentu. Karena ya saya tidak, ada yang masuk. Saya tidak fanatik kepada denominasi tertentu. Saya tidak mau. Karena saya percaya Tuhan Yesus akan datang menjemput kita umatnya bukan berdasarkan gereja, tapi berdasarkan apakah kita adalah hamba yang setiawan atau tidak. Apakah kita melakukan firman-Nya atau tidak. Ya, jadi bukan dilihat dari saudara Reinhard gereja mana nih? Oh, ya masuk surga atau oh tidak. Oh, tidak. Jadi saya tidak percaya hal tersebut. Saya percaya Yesus datang buat kita semua yang melakukan perintah-perintahnya. Masih adakah tambahan atau pertanyaan, saudara-saudari sekalian, sebelum kita tutup? Kalau sudah tidak ada, demikianlah pembahasan kita malam ini tentang persekutuan. Semoga kedepannya kita akan tetap bersekutu bersama. Kita akan mempelajari lebih dalam firman Tuhan. Ingat, kalau ada yang mau menyanyi, silakan bersaksi, silakan ya, bersaksi tentang kesaksian hidupnya, bagaimana Tuhan jaga, silakan ya. Tinggal infokan kepada saya, nanti kita akan berikan waktu dan kesempatan ya, dan saling sharing ya, tanya jawab di akhirnya selalu kita adakan ya. Kepada saudara Caleb ya, kita sudah mau akhiri, mungkin lain kali juga masih bisa bergabung dengan kami ya di minggu depan ya. Minggu depan kita akan tetap bersekutu bersama ya. Ini yang pembahasan kita malam ini. Kalau sudah tidak ada tambahan atau pertanyaan, adakah kira-kira yang mau didoakan? Tidak ada yang mau didoakan khusus? Baiklah. Kalau tidak ada, kita akan tunduk kepala dan kita akan berdoa bersama.